Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Cerita ya, oke. Pak Zikru mau cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari di bulan April tahun 2012, Pak Zikru sedang berada di sebuah tempat yang namanya Gaza. Mau dengar? Gaza ini adalah satu kawasan di Palestina, satu-satunya kawasan Palestina yang para mujahidinnya sudah berhasil mengusir tentara Israel. Jadi Palestina semuanya, Palestina, Suriah, Yordan, Suriah dan Lebanon itu dulu negerinya namanya disebut negeri Syam. Sejak tahun 1917, tahun berapa? 1917. Tempat ini dijajah oleh dua negara, Perancis dan Inggris. 31 tahun sesudah dijajah Inggris itu, Palestina diserahkan oleh Inggris kepada gerakan Zionis Yahudi, mendirikan negara palsu namanya Israel. Sejak tahun 1948 sampai hari ini sudah berapa tahun itu? Berarti 75 tahun. Ya, sudah 75 tahun, masuk tahun 76 tahun Palestina dijajah oleh Yahudi. Tetapi untuk pertama kalinya, yaitu pada tahun 2005, rakyat di kampung-kampung di Gaza ini berhasil mengusir tentara Israel. Sampai hari ini Israel nggak berani masuk ke Gaza. Masuk ke Gaza, lepas lehernya. Ya. Karena itu Pak Zikru berusaha masuk ke Gaza waktu itu. Ya. Tahun 2012. Tahun 2010 Pak Zikru sudah berusaha masuk ke sana, nggak berhasil. Bersama 600 orang relawan dari 32 negara dengan kapal laut mau menembus pasukan Israel yang di laut itu, membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza yang sedang dikepung oleh tentara Israel. Darat, laut, udara dikepung. Di laut dengan kapal-kapal perang, di darat dengan tank-tank, di udara dengan drone. Jadi setiap hari kalau kita tinggal di kampung Gaza kayak gini, selalu di kepalanya rakyat Gaza itu ada drone memantau rakyat Gaza. Dikepung tahun 2010. Kapalnya ada 6, yang paling besar namanya Mavi Marmara, mau masuk ke dalam Gaza nggak boleh, dilarang. Sedang melipir gitu di perairan internasional, ba'da sholat subuh ditembakin oleh tentara Israel, dibajak, dikuasai kapal itu, ditembak mati 10 orang, 50 orang lainnya luka-luka, 100 orang lainnya luka-luka ringan. Ya. Kemudian diborgol, dijemur di atas kapal itu selama 6 jam. Ada yang disiksa sampai berdarah-darah oleh tentara Israel. Alhamdulillah Pak Zikru nggak disiksa, tapi dipaksa menahan kencing selama 19 jam. Kemudian dipenjara. Jadi sempat mencicipi penjara Israel. Alhamdulillah.
Nah, tahun 2012 dengan izin Allah berhasil masuk ke dalam Gaza. Sebagai wartawan Pak Ziku mewawancara dari Perdana Menteri sampai anak umur 8 tahun Pak Ziku wawancara. Ibu-ibu, bapak-bapak, dosen, pedagang, ya, polisi, Pak Ziku wawancara semua. Ada satu pertanyaan yang Pak Ziku tanyakan kepada mereka. Yang sama. Ini kan kalian dikepung ini. Bayangkan kalau Gresik ini, Kabupaten Gresik ini dikepung oleh pasukan kafir. Lawan nggak? Lawan. Kok lemes gitu? Kalau Gresik dikepung oleh pasukan kafir, lawan nggak? Pakai apa lawannya? Dikepung seminggu, lawan nggak? 2 minggu? Setahun? Kalau dikepung itu makanan nggak bisa masuk, orangnya nggak bisa keluar. Orang Indonesia dikepung sebulan aja udah nyerah itu. Ya, kita nggak tahu. Tapi saudara-saudara kita di Gaza itu sampai hari ini sudah dikepung berapa tahun? 16 tahun. Tidak menyerah sedikit pun juga. Makanan susah, obat-obatan susah. Ya, sakit di dalam mau dibawa keluar nggak boleh sampai mati. Saya menyaksikan sendiri. Apa yang membuat mereka bisa bertahan sebegitu rupa? Saya tanya pertanyaan itu. Pertanyaannya apa? Kenapa sudah dikepung seperti ini kok nggak hijrah saja, ngungsi ke tempat lain? Orang Gaza itu mudah itu, bawa kartu keluarganya ke kantor perwakilan PBB di Gaza. Saya udah nggak kuat, nggak ada pekerjaan di sini, ngasih makan anak istri susah. Ini surat-surat saya, tolong saya diungsikan ke negara Eropa. Dengan status pengungsi dari PBB itu, dia akan dipindahkan ke negara Eropa, tinggal di negara Eropa, negara Kristen, negara sekuler. Dengan status pengungsi itu akan dikasih rumah, tempat tinggal, dikasih pakaian, dikasih pendidikan gratis, sampai bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi hampir tidak ada orang Gaza yang keluar dari Gaza. 2 juta orang. Saya tanya, kenapa kok nggak keluar dari Gaza? Kenapa? Kan Rasulullah juga waktu dari Mekah dibegitukan hijrah ke Madinah. Kenapa kalian nggak hijrah saja? Dari Perdana Menteri, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja di pantai itu ada keluarga. Saya wawancara itu, pertanyaan saya satu itu sama. Sampai anak umur 8 tahun saya tanya, kenapa kok nggak mau keluar? Jawabannya sama. Apa? Rumah-rumah kami sudah dibom, dihancurkan. Sekolah-sekolah kami dibom, dihancurkan. Masjid kami dibom, dihancurkan. Kami tidak akan menggerakkan dan meninggalkan kaki kami dari tanah ini, karena kami berdiri di sini untuk mewakili kehormatan umat Islam sedunia. Membebaskan Masjidil Aqsa. Sudah 105 tahun Masjidil Aqsa dijajah. Kalau kami tinggalkan ini, habis. Sudah tidak ada lagi yang berjihad. Sudah tidak ada lagi yang mendidik anak-anaknya dengan Quran di depan Masjidil Aqsa untuk mempertahankan kemuliaan umat Islam. Dia udah gak mikir lagi bahwa dirinya itu orang Palestina. Enggak. Dia ini adalah abnaul ummah, anak-anaknya umat ini seluruhnya. Ini yang mesti ditanamkan kepada santri-santri kita, bapak-bapak, para asatidz, para musyrif, bahwa kita ini bukan orang Gresik, bukan orang Jawa Timur, bukan orang Indonesia. Sesudah belajar Al-Quran itu, kita adalah abnaul ummah, anaknya umat ini. Umatnya siapa? Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah anak-anaknya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla kulli syai'.
Kemudian di salah satu rumah Pak Zikru berkunjung, ada seorang remaja umur 15 tahun kembar. Namanya Ala, yang satu Umar. Umurnya waktu itu 16 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 15 atau 14 ya? Kembar itu, 14 tahun, maaf. Sebesar ini nih. Siapa namanya? Arif. Siapa? Usman, sebesar Usman. Ala sama Umar berhasil selesai menghafal Quran dalam waktu 6 bulan. 6 bulan hafal 30 juz. Masya Allah. Cari ibu-ibu, mungkin bisa diarahkan sama Bu Nining. Iya. Berapa bulan menghafal Quran? 6 bulan selesai menghafal Quran. Saya tanya sama Ala, udah selesai wawancara ini, kamera sudah dimatikan. Kemudian saya tanya, Ala, Umar, dari Indonesia saya mau ngasih hadiah untuk kamu. Hadiahnya apa? Tiket dan penginapan gratis. Kamu pilih ke negara mana aja mau, silahkan. Mau ke Inggris, ke Amerika, ke Australia, ke Cina, umroh juga boleh, ngapain aja boleh. Pokoknya dikasih duit gratis, yang penting kamu membacakan Al-Quran kepada mereka. Apa jawabannya Ala? Terima kasih Om, terima kasih Ammu, tawaran hadiahnya, tapi mohon maaf, kami belum mau meninggalkan Gaza sebelum kami membebaskan Masjidil Aqsa. Ini adalah orang yang menghafal Quran dengan tujuan yang jelas. Tujuannya jelas, mengikuti sunnah jihadnya Rasulullah SAW, yaitu membebaskan Masjidil Aqsa yang dalam keadaan dijajah. Ada lagi, Pak Zikru suatu hari datang ke sebuah kantor, berteman dengan seorang cendekiawan namanya Dr. Mahmud Al-Hirsani. Ini orang pinter banget, orang Gaza itu terkenal pinter, Pak Sobah. Gelar doktornya 2, tapi bukan honoris causa ya. Dokter asli ini, dari Sinau, serius. Yang satu doktor linguistik bahasa Inggris, orang Arab ini, orang Gaza. Yang satu doktornya di bidang media, politik. Di bidang politik. Kemudian dia membuat pusat riset dan kajian namanya CPDS, Center for Policy and Development Studies. Pusat kajian kebijakan dan pembangunan di Gaza. Dia menjadi think tank, ya, yang memasok pemikiran kepada pemerintah Gaza yang dalam keadaan dikepung. Dua-duanya doktornya ini lulusan Inggris dia, dari Manchester. Di sebuah kantor di Gaza, saya duduk sama dia, habis ngobrol-ngobrol, ngopi segala macam. Saya tanya, Mut, kamu ini kan dulu kerja di Inggris loh, habis selesai kuliah. Iya, S1, S2, S3 sambil kerja, dan habis itu bisa diterima kerja di Inggris di mana saja dengan gaji yang selangit. Lah apa balik nang Gaza dalam keadaan dikepung? Gajimu kan besar di sana. Kalau gajinya besar, rumah sudah dijamin dan sebagainya, kemudian bisa ngirim uang untuk para mujahidin di Gaza, kamu tetap bisa berjuang. Apa jawaban Dr. Mahmud Al-Hirsani? Iku pertanyaan apa itu? Itu pertanyaan apa itu? Gak mutu itu pertanyaan itu. Kurang asem ya. Aku nanya serius-serius, dia bilang gak mutu pertanyaan. Ya akhi, katanya, wahai saudaraku. Apa dia bilang? Betul, orang Inggris itu menjanjikan aku gaji yang besar.
tetapi Rasulullah SAW menjanjikan sesuatu yang lebih menggiurkan. Apa? Satu malam ribat di jalan Allah lebih afdol daripada dunia dan seluruh isinya, katanya. Aku di sini turu ngiler dapat pahala begitu. Apalagi kalau aku ikut berjuang, kan? Subhanallah. Malu saya mengajukan pertanyaan itu. Ini orang yang menganggap janji Allah dan Rasulnya lebih nyata dan lebih menggiurkan daripada janji manusia. Oh, Masya Allah. Terakhir, anak suruh cerita. Satu malam di Gaza, sudah sholat witir, sudah mau tidur, diketok pintu. Assalamualaikum. Begitu Pak Zikru buka, yang datang teman Pak Zikru yang Jenderal bintang 2 polisi, namanya Maher Ramli, panggilannya Abu Bilal, kepala Interpol Gaza, International Police. Gimana Abu Bilal? Ada apa malam-malam? Wis melo aku. Nang di, wis melo. Ternyata Pak Zikru diajak ke suatu tempat, karena Gaza itu dataran yang rata seperti Gresik gini, tapi ada satu bukit namanya Telel Islam, Bukit Al-Islam. Tempat itu tempat yang paling tinggi di Gaza. Setelah sampai sana, Pak Zikru dipertemukan dengan seorang laki-laki namanya Wisam. Ternyata Wisam ini adalah komandan Brigade Asyahid Izzuddin Al-Qassam untuk kawasan itu. Begitu Pak Zikru ketemu sama Wisam ini, Jenderal Abu Bilal ini langsung pergi, ngilang, kemana anaknya. Akhirnya disuruh ngobrol berdua. Apa kata Wisam? Komandan Wisam ini, dia bilang, "Akhi, tempat kita berdiri ini adalah tempat yang paling tinggi di seluruh Gaza, yang luasnya 365 km persegi. Kira-kira separuhnya Jakarta itu luasnya Gaza. Kalau ada tentara Israel yang sudah sampai berdiri di bukit tempat kita berdiri ini, artinya seluruh Gaza ini sudah takluk di bawah Israel. Ini pertahanan yang paling strategis." Kemudian dia ajak saya jalan ke sebuah sudut begitu. Kemudian dia kasih lihat, itu waktu itu gelap, tapi cahaya cahaya bintang dan cahaya rumah-rumah di Gaza itu berkelap-kelip. Karena Gaza itu pembangkit listriknya itu cuma ada satu. Tadinya ada dua, yang satu dua-duanya dibom oleh Israel, hancur. Yang satu berhasil diperbaiki. Yang satu nggak berhasil diperbaiki. Karena itu listrik di seluruh Gaza itu digilir. 8 jam satu rumah punya listrik itu udah bagus banget. Sehari 8 jam tok. Kita di sini udah nggak pakai listrik udah kayak nafas aja ya. Selalu ada listrik. Di sana enggak. Jadi ketika dia menunjuk sekitar 2 kilo dari tempat kami berdiri itu, kamu lihat itu ya, ada cahaya, ada kumpulan lampu yang cahayanya paling terang. Oh iya, itu pos militer Israel yang paling dekat dengan Gaza. Kata Komandan Wisam, kalau salah satu tank dari pos itu, namanya Juhrudik, itu melangkah 1,5 meter saja, berarti perang sudah dimulai. Alhamdulillah, kata beliau, kita di saat sekarang ini
latihannya sudah bukan latihan nembak, latihan tempur, bukan. Tapi kita sedang latihan menguasai satu demi satu kota yang dikuasai oleh Israel. Insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Allahu Akbar. Tapi akhi, kata beliau, ini wasiat, tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita di Indonesia dan di seluruh dunia. Kami orang Palestina nggak kepengen masuk ke Masjidil Aqsa, ke kota Baitul Maqdis untuk memerdekakan kota yang dijajah itu, yang pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pernah dibebaskan oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Kami nggak kepengen masuk ke sana sendirian orang Palestina. Kami kepengen masuk ke sana sama orang Tunisia, Aljazair, orang Saudi, orang Amerika, Muslim, orang Malaysia, orang Indonesia, insya Allah. Para ahlul Quran. Azikru mendoakan, insya Allah dari Gresik juga ada ini. Aminnya kok pada lemes. Nggak kepengen. Siapa yang kepengen ada di barisan mujahid yang membebaskan Masjidil Aqsa, angkat tangan. Masya Allah. Direkam ini, Ustaz. Ya. Ini yang menyatukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dulu. Sekali lagi, Ustaz Musli, ulang. Siapa yang ingin ikut berjihad membebaskan Masjidil Aqsa bersama saudara-saudara kita di Palestina, angkat tangan. Masya Allah. Dah cukup. Dimulai dari apa? Yang paling gampang. Dimulai dari tiap habis sholat kita mendoakan para mujahid. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman, khassatan fi Baitul Maqdis. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami para mujahid dimanapun mereka berada, termasuk terutama di Baitul Maqdis. Nah, habis dari situ Pak Ziku kemudian dibawa ke mobil, dibawa lagi ke, Pak Ziku mengira ini mau dibawa kemana, ternyata dibawa ke tempat yang sedekat mungkin dengan markasnya Israel tadi itu. Begitu masuk kampung Juhrudik itu, sebelumnya masuk kampung Zaitun, lampu mobil dimatikan. Mobilnya jalan pelan sampai kemudian berhenti, nggak ada lampu sama sekali, gelap gulita. Kata Abu Bilal, Abu Bilal nggak nemenin, Abu Bilal nggak tahu ada di mana dia. Ini yang nemenin Komandan Wisam ini. Kata Komandan Wisam, turun. Saya turun. Terus mau ngapain kita di sini? Ini di tengah sawah dan kebun. Ada kebun zaitun, ada kebun kurma, ada di tengah-tengah kebun. Gelap sekali. Tiba-tiba dia cuman bilang begini, yalah syabab. Hanya berbisik saja, yalah syabab. Tiba-tiba muncul 20 orang. Nggak tahu dari mana itu. Semuanya pakai baju hitam-hitam, mukanya ditutup semua. Waktu salaman, Pak Ziku ngeliatnya gini, yang 2 meter tadi itu. Waktu salaman kayak nyalamin, bukan apa jenenge, pisang satu sisir itu loh. Gede. Waduh, Masya Allah. Ini rupanya pemuda-pemuda terbaiknya umat Islam. Kemudian Wisam menghilang. Ada satu komandan baru yang lebih muda dari Wisam, namanya Husam. Tangannya, jarinya yang 2 ini sudah tidak ada. Jadi waktu salaman Pak Ziku merasakan, ini ada 2 jari nggak ada ini salaman. Ternyata tak perhatikan, loh ini yang tadi siang ketemu nih, dagang di pasar. Jadi para mujahidin Al-Qassam itu pekerjaan sehari-harinya ada yang guru, ada yang dagang, tapi orang nggak ada yang tahu kalau mereka itu mujahidin. Ya, kemudian dia perkenalkan satu persatu.
Kemudian Husam ini bilang begini, akhi zikrullah, selamat menjumpai ini pemuda-pemudanya umat. Ini bukan lagi mereka orang Palestina, ini pemuda-pemudanya umat. Seluruh pemuda Palestina yang belajar Al-Quran, berjuta-juta jumlahnya, yang ngerti tentang jihad, berlomba-lomba untuk ditugaskan di titik ini kan. Dipilihnya nggak sembarangan. Ini adalah pemuda-pemuda yang akhlaknya paling baik, sholat berjamaahnya selalu di shaf yang paling depan, hafalan Qur'annya mungkin belum ada yang belum 30 juz, tetapi mereka tidak pernah kering lisannya dari membaca Al-Quran. Akhlaknya paling baik, mereka yang paling dekat dengan Allah, dipantau itu. Jadi kalau mau direkrut jadi pemuda Al-Qassam, komandan-komandan itu datang ke masjid, tanya sama ustadznya, sama imamnya, siapa pemuda sini yang selalu ada di shaf terdepan kalau sholat? Oh, si fulan. Udah berapa tahun? 2 tahun. Oke. Nanti diseleksi lagi, dilihat fisiknya. Begitu. Kemudian mereka ini, kata Komandan Husam, dilatih secara fisik yang paling baik, yang paling kuat, kemampuan persenjataannya yang paling jago, bisa menggunakan senjata yang paling sederhana sampai nyetir tank juga bisa. Sudah dilatih semua ini. Tapi kalau mereka tidak dekat dengan Allah, tidak menjaga sholat berjamaahnya di shaf terdepan terus, istilah mereka itu tidak melihat punggung, tidak menjaga bacaan Qur'annya, tidak menjauhkan diri dari maksiat, meskipun mereka jago perang, nggak akan dipakai di sini. Kenapa begitu? Saya tanya. Karena dalam pertempuran itu nanti di masa depan ada suatu detik-detik di mana sangat mungkin mereka nanti sendirian di bawah terowongan itu menghadapi lebih dari 20 orang Yahudi sendirian. Dan pada saat itu yang bisa menolong dia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia tidak ditolong oleh Allah di titik itu, maka semua rakyat yang sedang dilindungi oleh dia ini juga akan menjadi korban. Maka kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di titik ini, itu adalah yang paling utama, yang lebih afdol daripada yang lain-lain. Ini kata Komandan Husam. Ini adalah pemuda-pemuda yang shiftnya itu asar, pergantian pasukannya itu asar sama subuh. Ini adalah mereka yang berangkat di waktu asar, ba'da asar, untuk tugas di titik ini sampai subuh. Tetapi setiap hari ketika mereka meninggalkan rumahnya, mereka berpisah dari keluarganya dan tidak mengharap ketemu lagi keluarganya. Setiap sore tidak mengharap ketemu lagi keluarganya, kecuali ketemunya itu di suatu tempat yang namanya Jannatul Firdaus. Keluarganya juga melepas pemuda-pemuda ini, tidak berharap dia pulang, kecuali ketemunya itu di Jannatul Firdaus. Kenapa? Sama seperti Mahmud Al-Hirsani, sama seperti Perdana Menterinya waktu itu Ismail Haniyah, yang juga seorang hafiz Quran dan memberikan sanad kepada rakyatnya. Sama seperti anak-anak umur 8 tahun itu. Karena mereka menganggap akhirat yang mereka baca di dalam Al-Quran itu rasanya ada di sebelah ruangan ini, dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahum qariba. Sesungguhnya orang-orang kafir itu melihat akhirat itu jauh, melihat azab itu jauh, melihat janji-janji Allah itu jauh. Sedangkan orang beriman
Ketika dibacakan janji-janji Allah di Al-Quran itu dekat sekali, dekat. Kepengen cepet-cepet dapat itu. Kepengen cepet-cepet dapat apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Inilah yang membedakan antara pemuda yang di dalamnya sudah tertanam iman dengan yang masih kosong. Tempat ini bukan cuma sekedar untuk mengisi hafalan Quran, tapi untuk mengisi hati dan akal kita dengan iman. Meskipun hafalannya 30 juz, kalau imannya ternyata nggak hadir, ya rugi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ini kisah-kisah ini sedikit ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau mau tanya jawab. Ya, pengen tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali ada... Ini nggak di live streaming kan? Enggak. Wes kadung. Masya Allah ya, dari pemaparan tadi itu sangat luar biasa sekali. Ya terasa aura pasti motivasi yang luar biasa. Bagaimana kita mengetahui saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, dan mereka hidup mereka itu batas antara hidup dengan mati itu begitu dekatnya, sehingga hari-hari mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada ungkapan yang mengatakan keberanian itu hanya diciptakan di Gaza, keimanan itu muncul di Gaza. Jadi mungkin gambarnya seperti yang Ustaz sampaikan tadi itu ya, bagaimana mereka itu sehari-hari menghadapi tentara Israel dan cita-cita mereka yang lebih tinggi ingin memerdekakan Masjidil Aqsa dari cengkeraman Yahudi yang najis itu. Nah, baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fikrullah tadi. Barangkali ada pertanyaan yang disampaikan oleh adik-adik. Jangan barangkali, harus ada. Ya, harus ada. Ya, yang menyampaikan pertanyaan ya mungkin adik-adik atau mana tadi hadiah bukunya? Hadiah bukunya mana? Udah, nggak usah. Baik. Berarti bukan rezeki mereka. Rezekinya perpustakaan, dibaca rame-rame. Masya Allah, jazakumullah. Baik, silakan yang mau bertanya. Ya, betul. Oh, Masya Allah. Ibnu. Kayaknya Ibnu ini akan berangkat duluan ya. Wah, bareng sama teman-temannya gitu maksudnya. Maaf. Aduh. Silakan Ibnu. Apakah pernah bertemu dengan Ketua Hamas? Ketua Hamas? Pernah? Khalid Mish'al, ya pernah. Tahun 2006 Pak Zikru ketemu sama Khalid Mish'al di kota Damaskus, Suriah. Waktu itu markas Hamas yang terbesar di dunia di luar Palestina itu di kota Damaskus, dan Pak Zikru mendapat kesempatan, diizinkan oleh Allah, minta waktu untuk wawancara waktu itu selama 7 hari, nggak ada jawaban. Wah, udah nggak dapet deh nih. Besoknya Pak Zikru mau pulang, malam sebelum pulang dapat jawaban. Tolong datang sholat maghrib di masjid ini. Dikasih tahu. Ternyata sebelum Pak Zikru ke situ, tempat menginap Pak Zikru sudah diperiksa oleh mereka semua isinya apa. Ya, kemudian janjian di masjid itu, dijemput oleh seorang ulama. Sekarang itu ulama itu namanya Dr. Nawaf Takruri. Beliau adalah ketua Perhimpunan Ulama Palestina sedunia. Beliau yang menjemput Pak Zikru, kemudian dipersilakan masuk ke dalam mobil. Waktu itu Pak Zikru bersama Bu Santi, istrinya Pak Zikru. Karena Bu Santi juga seorang wartawati. Suami istri wartawati. Asik. Ya. Kemudian kita naik dalam sebuah mobil, tapi mobil itu semua ditutup horden, gelap. Jadi nggak tahu ini arah mobil kemana, itu nggak tahu. Wah, ngebut sana sampai masuk satu tempat, dan kemudian ketemu, dan kemudian wawancara. Kepengen ketemu sama Khalid Mish'al. Pak Zikru telepon ya. Ibnu tahu kenal
Khalid Mis'al apa? Ya, Khalid Mish'al Tahu dari mana nama itu? di majalah Hidayatullah. Ya. Baik. Sekarang Pak Khalid Mish'al sudah bukan lagi ketua Hamas, beliau adalah penanggung jawab hubungan luar negerinya Hamas. Jadi sama Pak Zikru. Cuman beliau tentu saja ilmu dan pengalamannya jauh lebih matang. Nanti kapan-kapan Pak Zikru, nanti saya titipkan linknya. Pada tahun 1997 Khalid Mish'al ini berusaha dibunuh oleh agen Israel Mossad. Sudah hampir mati. Tapi alhamdulillah pengawal beliau yang sedang puasa Senin Kemis berhasil menangkap agen Mossad itu dan duel. 2 lawan 1. 2 agen Mossad lawan 1 pengawalnya Khalid Mish'al yang sedang dalam keadaan berpuasa. Dan kalah dua-duanya. Bisa dibekuk. Ya, itu ada filmnya. Sudah dibikin film. Judulnya Killing Him Softly. Ya. Killing Him Softly judulnya. Membunuhnya dengan pelan-pelan. Nah, waktu ketemu dan wawancara itu Pak Zikru menanyakan kejadian itu juga. Insyaallah beliau menceritakan. Ya, alhamdulillah. Terakhir ketemu kemarin bulan September sama Pak Khalid Mish'al itu ketika Pak Zikru sedang Masya Allah. Makasih. Ketika Pak Zikru sedang ta'ziyah meninggalnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi di Doha di Qatar. Mewakili, bukan cuma mewakili Hidayatullah, mewakili seluruh masyarakat Indonesia untuk hadir bertakziah dan ketemu dengan putranya Abdurrahman Al-Qaradawi, ya, menyampaikan salam dari seluruh umat Islam Indonesia. Gitu. Apa pertanyaannya lagi yang lain? Supaya jadi wartawan gimana caranya? Oh, Masya Allah. Rajin-rajin nulis, ya, rajin baca dan rajin nulis. Bacaan pertama ini hadiah dari Pak Zikru untuk Ibnu. Buku kecil Baitul Maqdis. Ini maju ke depan. Khusus untuk Ibnu ya? Iya, untuk Ibnu. Yang ini untuk perpustakaan. Oh iya. Untuk dibaca rame-rame. Tapi karena yang paling semangat Ibnu dari tadi nanya, jadi dia dapat duluan ya. Sini. Di fotonya dari sini supaya anak juga kelihatan. Dari sini, Ustaz. Dari sini. Iya. Nah, sini. Anak-anak tangannya angkat sini supaya dapat buku juga nanti. Terserah dari mana bukunya. Wah, itu semangat banget tuh ya. Habis ini kamu yang nanya ya. Oke. Salaman gitu. Salamnya komando. Ustaz Faris mana? Ustaz Faris. Ini kan Ustaz Faris. Di belakang. Itu baru ikut di sini nih anak-anak. Oh iya, sampai. Ustaz, ikut Ustaz. Sini. Angkat tangannya, kepalkan tangannya semua. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahilham. Wah, Ibnu menjadi wartawan Ibnu ya. Amin. Ibnu jadi wartawan perang nanti insyaallah. Insyaallah ya. Siapa lagi yang mau tanya? Baik, siapa lagi? Tapi hadiahnya udah habis. Ini untuk perpustakaan nanti ya, rame-rame bacanya ya. Ada peta perang Yarmuk juga di sini. Ya, insyaallah. Buku ini disusun oleh Bu Santi Sukanto, istrinya Pak Zikru. Ya. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Musrif, mungkin. Baik, go the next. Jadi, man. Siapa lagi? Kalau nggak nanya, Pak Zikru yang nanya. Ada yang bertanya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maju. Yang topinya ada tulisan la ilaha illallahnya. Sini, maju ke depan. Semangat banget tadi gini-gininya. Sini. Masya Allah. Wah, ini tingginya udah hampir 2 meter ini. Ini daftar jadi anggota Hamas. Masya Allah. Siapa namanya? Oh, bisa bahasa Indonesia? Andi. Kirain orang Arab. Kirain dari Yaman. Siapa namanya? Nama lengkapnya? Andi Rahman Suma. Andi Rahman Suma. Dari mana aslinya? NTT. NTT. Di mana NTT-nya?
Kak Alor. Oh, dari Alor. Oh, Masya Allah. Pegang ininya. Mau tanya apa ditanya itu? Saya mau tanya. Oh, Dari apa yang Pak Zikru sampaikan tadi, mana bagian yang paling mengesankan dan kira-kira mungkin nggak bisa lupa dari Andi? Silakan. Tentang tentara Hamas. Tentang tentara ini. Al-Qassam. Al-Qassam. Oh, bagian mananya? Kan panjang tadi ceritanya. Bagian yang tentara tank masuk 1 inci. Tank masuk 1 inci itu. Kalau mulai itu langsung perang. Ya. Oh, Masya Allah. Kamu rajin olahraga ya? Hah? Enggak? Ya. Kalau dari Alor itu kan nafasnya panjang biasanya kan? Kayak kuda itu kan. Ya. Jago main bola ya kamu? Iya? Iya? Kalau main bola jago ini? Oh, suka nendang kaki orang nggak? Iya. Sudah berapa juz hafalnya? Alhamdulillah dapat 9. 9 juz, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Umur berapa? 16. 16 tahun. Saya doakan perpustakaannya dilengkapin di sini sehingga semua rajin baca, insya Allah. Nggak usah buku-buku yang baru, Ustaz. Buku-buku itu dari warga kota Gresik saja diumumkan siapa yang mau wakaf buku untuk perpustakaan, buku-buku agama maupun buku-buku umum. Kumpulin aja dulu semua, nanti kita nyeleksi gitu. Ustaz-ustaz yang nyeleksi mana buku yang ini. Itu sebulan sekali diumumkan gitu, pasti akan selalu ada orang yang mau wakaf buku, insya Allah. Dan buku itu adalah jendela dunia. Siapa yang rajin baca buku, jendelanya makin banyak. Insya Allah. Baik. Udah di depan sini ada yang mau ditanya nggak Pak Zikru? Apa? Pernah masuk Baitul Maqdis. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Pak Zikru belum pernah masuk ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena 2 hal. Pertama, karena akibat dari waktu itu pernah di penjaranya Israel. Namanya Pak Zikru termasuk yang dilarang masuk ke kawasan yang dikuasai oleh Israel. Yang kedua, kenapa kok belum? Sekarang banyak ya travel umroh plus Masjidil Aqsa, gitu kan? Nah, ini tadi di Masjid Taqwa sengaja saya tidak menyampaikan ini supaya nggak patah semangat. Ya. Sunnahnya Rasulullah SAW itu tidak ada yang pergi ke Masjidil Aqsa untuk wisata, tapi berangkat untuk pada saat masjid itu dalam keadaan dijajah, nggak boleh kita ke sana semata-mata untuk berwisata, jalan-jalan. Alasannya apa? 3 alasan. Alasan pertama, pergi ke sana, sholat di sana dapat pahala 250 kali lipat atau 500 kali lipat. Sekali sholat 250 sampai 500 kali lipat. Banyak itu pahalanya. 27 aja kalah itu ya. Apalagi udah berjamaah, dikali 27 lagi. Ya kan? Berarti hukumnya apa itu? Sunnah. Sekarang kita pakai timbangan, namanya timbangan syariah. Timbangan hukum Islam. Ditaruh di sini, pergi ke sana dapat pahala 500 kali lipat, hukumnya sunnah. Ditaruh di sini apa? Membela dan menolong saudara-saudara kita yang sedang dijajah dan berjuang. Hukumnya apa? Wajib hukumnya, karena mereka ditembakin sampai mati. Kira-kira kalau ditimbang berat yang mana? Ini yang harus didahulukan. Jadi kalau punya duit untuk bisa pergi ke sana atau untuk mendukung orang yang berjuang, maka didahulukan yang ini. Karena yang ini bersifat wajib, yang ini bersifat sunnah. Yang pertama itu. Yang kedua, pada saat kita ke sana, Indonesia itu bukan negara yang mengakui keberadaan negara Israel sebagai penjajah. Alhamdulillah, sampai zaman Bung Karno, dari zaman Bung Karno sampai zaman presiden siapa sekarang presiden kita? Jokowi. Mohon maaf saya lupa ya. Sampai
presiden yang sekarang itu tidak mengakui adanya negara Israel. Kalau sebuah negara tidak mengakui keberadaan negara lain, maka tidak ada hubungan diplomasi, nggak ada hubungan diplomatik. Kalau nggak ada hubungan diplomatik, apalagi Israel itu adalah negara penjajah, kalau sekarang sudah nggak ada di paspor kita. Tapi dulu itu masih ada ditulis, bisa dipakai untuk masuk ke negara manapun kecuali Israel. Dulu ada tulisannya, sekarang udah nggak ada. Ya Pak, ingat lah ya. Sehingga kalau orang Indonesia yang nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel mau masuk ke Palestina yang dijajah oleh Israel, khususnya Masjidil Aqsa, maka dia nggak bisa dicap paspornya sebagaimana kalau kita masuk ke negeri lain. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah travel itu akan minta izin sama penjajah Israel supaya orang ini, rombongan wisata ini bisa masuk, tidak dicap tapi dikasih kertas. Kertasnya itu dicap, cep, kasih tanda tangan, izin masuk dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, paspornya ditahan di perbatasan, dia masuk bawa kertas itu. Untuk dapat kertas itu dia harus bayar. Kita keluarkan uang yang kita usahakan dengan susah payah, halal dan thayyib. Kita keluarkan, uangnya dipakai untuk membunuhi saudara-saudara kita. Pada saat Masjidil Aqsa masih dijajah. Yang ketiga, dengan kita minta kepada Israel, berarti kita mengakui Israel sebagai pemilik resmi dari Palestina. 3 alasan ini membuat Pak Ziko belum kepingin ke sana. Kepengennya sih kepengen, tapi belum merencanakan ke sana, kecuali suatu saat nanti, dan itu menjadi cita-cita, kepengennya mati syahid ketika ikut membebaskan Masjidil Aqsa. Pak Ziko mendoakan insya Allah dimanapun semua yang hadir ini mati, semuanya matinya mati syahid. Ada yang mati syahid nanti dakwah ke Afrika, ada yang dakwah ke Cina, ada yang dakwah ke Australia, ada yang dakwah ke New Zealand, ada yang dakwah ke Kazakhstan, Uzbekistan, ada yang dakwah ke Eropa, ke Denmark, ke Swedia, ke Inggris, ke Skandinavia, ke Swedia yang kemarin bakar Quran, dakwah ke sana, ya, ditugaskan oleh Hidayatullah nanti. Siap nggak? Siap nggak dakwah di sana dan kemudian nikah sama orang sana? Hah? Siap? Siap. Ya. Ini anak-anak di sini ini harus dididik dan dilatih, disiapkan, dibekali untuk menikah nanti minimal dengan 4 istri. Jangan ketawa, betul Pak Ziko serius nih. Kenapa? Pak Ziko ini sekarang dititipi banyak anak orang untuk dicarikan jodoh. Perbandingan antara anak laki-laki sama perempuan 1:12. Gimana Ustaz? Artinya anak-anak ini harus disiapkan ruhiyahnya, ruh, kemudian ilmu, kemudian badannya, kemudian kemampuannya mencari ma'isyah untuk menghidupi 4 orang istri dan anak keturunannya. Soal nanti sama Allah ditakdirkan istrinya cuma 1, itu urusan lain. Takdir itu namanya. Tapi pendidikannya harus menyiapkan, punya kapasitas untuk berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus jadi manhaj tarbiyahnya Hidayatullah itu. Meskipun saya kalau ngomong kayak gini nanti ibu-ibu musyidah marah-marah semua. Tapi ya itu kenyataannya. Apakah yang 1:12 terus yang 11 orang itu mau dibuang? Kemudian dinikahi oleh orang yang nggak jelas manhajnya, nggak cinta sama Al-Quran. Dididik sama kita untuk cinta Al-Quran, hafal Quran, qiyamul lail, tahu-tahu dapat suami yang sholat aja enggak. Musibah enggak? Musibah. Mendingan lulusan Darul Hijrah dari alor kayak gini, badannya kuat, ya, buka bisnis, bisa menghidupi 4 rumah. Wah, assalamualaikum. Wah.
Daripada anak bapak menikah sama orang yang nggak jelas, Pak, lebih baik nikah sama saya. Jadi istri kedua saya. Siap Pak? Insya Allah. Pokoknya ini kalau tersebar pasti ibu-ibu musida marah-marah. Ya. Oh, Pak Zikir kalau ngomong kayak ini berani gak depan istrinya? Lo ngomong aja kok. Kan nanti kalau dia marah, kan saya cuma ngomong aja. Ya, itu adalah harus menjadi manhaj tarbiyah kita. Karena bayangkan kalau sampai itu dinikahi oleh orang yang tidak dididik seperti ini, kemudian anak keturunannya jadi anak keturunan yang lemah secara fikrah, secara agama, siapa yang rugi? Umat semua rugi. Umat semua rugi. Kalau nanti Andi nikah yang pertama putri dari Jawa Timur, yang kedua dari Vietnam, yang ketiga dari Afrika. Cantik-cantik juga, sama. Kalau Hafizah cantik-cantik semua. Yang keempat dari mana? Dari Cina. Ya? Nanti anaknya berwarna-warni. Rame rasanya. Ya? Siap? Siap insya Allah. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita insya Allah jadi anak-anak yang kuat ya. Kuat imannya, kuat ilmunya, kuat badannya, kuat mencari maisyahnya, ya, dikuatkan. Ini kalau ceramah di takwa nggak kayak gini, karena internal ya harus gini, ya. Ini harus jadi inspirasi bagi para asatisnya. Wahai para asatis kalian, antum tidak akan menghasilkan kader-kader yang tangguh kalau antum sendiri tidak mempertangguh dan memperkuat diri antum. Jadi harus diperkuat, insya Allah. Ya. Saya mendoakan mudah-mudahan kampus Gresik ini akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melahirkan program-program terobosan yang tidak dikerjakan oleh Hidayatullah di tempat lain. Ya, misalnya apa? Misalnya menyediakan perusahaan khusus berbasis wakaf untuk menjadi kepemilikan sahamnya dimiliki oleh para musrif. 50% itu dibagi pada musrif. Kalau perusahaan ini untung, dapat itu musrif-musrifnya. Tapi syaratnya musrifnya juga kerja di situ. Meskipun seminggu cuma sekali, nggak apa-apa. Yang penting apa kerja apa gitu. Kita cari. Sebagai contoh misalnya nih, contoh yang langsung bisa dilakukan nih, Ustaz. Saya kemarin dari Thailand, Vietnam, sama Kamboja. Kita bisa menawarkan kepada wali-wali murid di sekolah-sekolah Muhammadiyah di ini. Ayo bikin wisata halal ke Thailand. Bisa nggak? Bisa. Wisata halal ke Kamboja, bersilaturahim dengan muslim minoritas di sana. Senang orang Thailand itu, yang muslim minoritas yang sedikit jumlahnya itu di tengah orang Buddha itu didatangin saudaranya dari Indonesia, itu senang sekali itu. Ya, senang sekali. Wah, Pak Soba itu langsung udah mulai ngitung tiket itu ya. Udah mulai ngitung tiket dia itu ya. Sambil musrif-musrifnya nanti kita bikin program pertukaran pengajar, bukan cuma pelajar, pertukaran pengajar. Ya, ustadz dan ustazah bertukar-tukar. Pak Zikru kemarin di Kamboja lagi masuk ke dalam sekolah namanya Madrasah Nurul Iman. Kelas 5 itu. Udah diperkenalkan, tahu-tahu yang ngajar laki-laki namanya Pak Ridwan, orang Kamboja. Setelah ngobrol, ternyata lulusan UIN Malang. Iya. Hah? Iya, Kamboja asli. Iya. Itu nanti akan kita lakukan juga. Ya. Anak aliyah dari dari Thailand, Vietnam, Kamboja akan kita undang untuk diberi beasiswa di sini. Pulang nanti jadi buka cabangnya Hidayatullah di sana. Gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Insyaallah. Al-Qasam. Oh, Masya Allah. Mohon maaf ya nggak ada hadiahnya. Yang ini buat perusahaan nanti ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, ya menarik sekali. Jadi, jazakumullah khairan. Cukup ya? Insyaallah.